Kami berdua kehilangan ingatan di malam yang sama, dan semuanya berawal dari satu cangkir teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih sudah datang dan menonton video di channel ini. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini agar bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik dan penuh emosi untuk kalian semua. Sebelum kita mulai ceritanya, tulis dulu di kolom komentar, hadir, dan sebutkan kalian menonton dari daerah atau kota mana. Aku ingin tahu dari mana saja teman-teman yang ikut mendukung channel ini. Terima kasih atas dukungan kalian. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu seharusnya berjalan seperti biasa. Aku bangun lebih awal, seperti kebiasaanku selama bertahun-tahun, menyiapkan sarapan dan memastikan rumah tetap rapi sebelum semua orang memulai aktivitas mereka. Tapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Perasaanku tidak tenang sejak membuka mata, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Aku mencoba mengabaikannya. Namun saat aku keluar dari kamar dan melangkah ke ruang tengah, suasana rumah terasa aneh. Sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang menekan. Ibu, suara anak perempuanku terdengar dari arah dapur. Nada suaranya tidak biasa. Aku langsung berjalan mendekat. Dan saat aku sampai di ambang pintu dapur, langkahku terhenti. Di sana, berdiri anakku, dengan wajah penuh amarah. Dan di sampingnya, suaminya, menantuku. Wajahnya pucat. Tatapannya tidak berani menatapku. Ada apa? Tanyaku pelan, mencoba tetap tenang. Anakku tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku tajam, seolah menahan sesuatu yang sudah tidak bisa ia bendung lagi. Lalu, tanpa peringatan, "Kenapa, Bu?" Suaranya meninggi. "Kenapa Ibu tega melakukan itu?" Jantungku langsung berdegup kencang. "Melakukan apa?" Tanyaku bingung. Air mata mulai menggenang di matanya. "Ibu masih mau pura-pura?" Katanya getir. Aku tidak menyangka Ibu bisa serendah ini. Aku benar-benar tidak mengerti. "Apa yang kamu bicarakan?" Ia tertawa kecil. Tapi tawa itu penuh luka. "Tadi pagi aku lihat sendiri," katanya lirih, suaranya bergetar. Suamiku keluar dari kamar ibu. Dunia terasa berhenti. Aku langsung menoleh ke arah menantuku. Ia masih diam, wajahnya semakin pucat. "Tidak, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," kataku cepat. "Tidak seperti yang aku pikirkan," teriaknya. Air matanya jatuh. "Lalu seperti apa, Bu?" lanjutnya. "Apa penjelasan Ibu?" Aku membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Karena jujur saja, aku sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskan kejadian itu. Aku memang bangun pagi tadi, dan melihat menantuku keluar dari kamarku. Aku juga kaget. Sangat kaget. Tapi sebelum aku sempat memahami apa yang terjadi, semuanya sudah berubah menjadi tuduhan. "Aku tidak tahu kenapa dia ada di kamarku," kataku akhirnya, suara hampir bergetar. Anakku menatapku dengan ekspresi tidak percaya. "Ibu pikir aku akan percaya itu?" katanya pelan. Aku mendekat. "Tolong dengarkan Ibu." "Cukup," potongnya keras. Aku terdiam. Hatiku terasa hancur melihat tatapan itu. Tatapan yang dulu penuh hormat dan kasih sayang, kini berubah menjadi penuh kecurigaan. "Aku tidak butuh penjelasan," katanya dingin. "Aku hanya butuh kejujuran." Aku menoleh lagi ke arah menantuku. "Kamu jelaskan," kataku. Ia terlihat gelisah. Tangannya mengepal, napasnya tidak teratur. Suaranya pelan. "Aku tidak ingat apa-apa." Jawaban itu justru membuat keadaan semakin buruk. Anakku tertawa pahit. "Tentu saja, kalian berdua tidak ingat," katanya sinis. "Itu benar." Aku mencoba meyakinkan. "Tadi malam aku tidur seperti biasa. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa ada di kamarku." "Tapi dia ada di sana, Bu," bentaknya. Aku terdiam. Karena itu memang kenyataannya. Dan kenyataan itu tidak bisa kubantah. Suasana semakin tegang. Aku merasa seperti berdiri di tengah badai tanpa perlindungan. "Aku kecewa," kata anakku pelan. Suaranya tidak lagi keras. Tapi justru itu yang membuatku lebih sakit. Sangat kecewa.
Air mataku akhirnya jatuh. Aku tidak melakukan apapun, kataku lirih. Tapi ia hanya menggeleng. Dan di saat itu, aku sadar. Apapun yang aku katakan sekarang, tidak akan cukup. Karena bukti yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri, sudah terlalu kuat. Dan aku terjebak dalam situasi yang bahkan tidak ku mengerti. Tapi satu hal yang aku tahu, ini bukan kebetulan. Ini terasa seperti sebuah jebakan. Dan entah siapa yang melakukannya. Aku harus menemukan kebenarannya. Sebelum semuanya benar-benar hancur. Aku berdiri di tengah ruang tamu dengan perasaan campur aduk. Tuduhan itu masih menggema di kepalaku, seperti suara yang tak mau pergi. Tatapan anakku lebih menyakitkan dari apapun. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Duduk dulu, kita bicarakan baik-baik, kataku pelan. Tapi anakku hanya menggeleng. Aku tidak tahu harus bicara apa lagi, Bu. Jawabnya dingin. Menantuku masih berdiri di tempatnya. Terlihat gelisah. Ia beberapa kali mengusap wajahnya, seolah mencoba mengingat sesuatu yang tidak bisa ia jangkau. Aku benar-benar tidak ingat apa-apa. Katanya lagi, kali ini lebih putus asa. Aku menatapnya lekat. Kamu terakhir ingat apa? Tanyaku. Ia terdiam beberapa detik, berpikir keras. Tadi malam, kita makan malam bersama. Jawabnya perlahan. Setelah itu, aku minum teh di dapur. Aku langsung terdiam. Teh. Kata itu terasa seperti memicu sesuatu di kepalaku. Iya, aku juga minum teh. Kataku pelan, mulai mengingat. Sari yang membuatkannya. Sari? Ulang anakku. Aku mengangguk. Iya, Sari yang menyajikan. Seperti biasa. Menantuku mengerutkan kening. Aku ingat rasanya agak aneh, katanya ragu. Tapi aku pikir mungkin karena terlalu panas atau gulanya kurang. Aku menelan ludah. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Setelah minum itu, aku merasa pusing. Lanjutnya. Dan setelah itu, kosong. Aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku merasakan hal yang sama. Pusing. Lemas. Dan kemudian, gelap. Aku menatap anakku. Kamu dengar itu? Kataku pelan. Kami berdua mengalami hal yang sama. Tapi ekspresinya masih sulit ditebak. Lalu maksud ibu? Tanyanya. Aku menarik napas dalam. Ada sesuatu dengan teh itu. Ruangan mendadak hening. Kamu bilang ini semua karena teh? Tanyanya. Nadanya antara ragu dan kesal. Aku tidak bilang pasti. Jawabku. Tapi ini masuk akal. Kami berdua minum hal yang sama, dan kami berdua kehilangan ingatan di waktu yang sama. Menantuku mengangguk pelan. Itu mungkin, katanya. Anakku menatap kami berdua bergantian. Tapi tetap saja, katanya lirih. Faktanya kalian berdua ada di satu kamar. Aku menutup mata sejenak. Itu memang fakta yang paling sulit. Dan yang paling menyakitkan. Tapi kami tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Kataku tegas. Ia tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku melihat sedikit keraguan di matanya. Dan itu memberiku harapan kecil. Kita harus tanya Sari, kataku. Anakku langsung menoleh. Sekarang? Tanyanya. Iya, ini tidak bisa ditunda. Kami bertiga berjalan menuju dapur. Langkah kami terasa berat. Seolah setiap langkah membawa beban yang tidak terlihat. Sari? Panggilku. Tidak ada jawaban. Aku mengerutkan kening. Biasanya dia sudah bangun sepagi ini. Sari. Panggilku lagi. Kali ini lebih keras. Dari arah belakang, terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Iya, Bu. Jawabnya sambil muncul dari arah halaman belakang. Wajahnya terlihat sedikit kaget melihat kami bertiga berdiri bersama. Ada apa, Bu? Tanyanya. Aku menatapnya lekat. Sari, tadi malam kamu yang membuatkan teh untuk kami, kan? Ia terlihat berpikir sejenak. Iya, Bu, seperti biasa. Apakah ada yang berbeda? Tanyaku langsung. Ia menggeleng cepat. Tidak ada, Bu. Sama seperti biasanya. Aku memperhatikan wajahnya. Ada sesuatu?
Tapi aku belum bisa memastikan. Menantu ibu bilang rasanya aneh, kataku pelan. Sari terlihat sedikit gugup. Mungkin gulanya kurang, Bu. Jawabnya. Jawaban yang sama. Terlalu sama. Aku menatap anakku sekilas. Ia juga mulai memperhatikan. Sari, kataku lagi, suaraku lebih serius. Kamu yakin tidak ada yang aneh? Ia menelan ludah. Iya, Bu. Saya tidak melakukan apa-apa. Aku diam beberapa detik. Lalu berkata pelan. Karena kalau ini bukan kebetulan, berarti ada seseorang yang sengaja membuat semua ini terjadi. Sari terdiam. Dan untuk sesaat, aku melihat sesuatu di matanya. Ketakutan. Dan mungkin, rahasia besar yang belum terungkap. Tatapan itu tidak bisa aku lupakan. Sari berdiri di hadapan kami, mencoba terlihat tenang, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan aku semakin yakin, ini bukan kebetulan. Sari, kataku pelan namun tegas, kamu yakin tidak ada yang kamu sembunyikan dari kami? Ia langsung menggeleng. Tidak, Bu. Saya hanya membuat teh seperti biasa. Jawaban itu terdengar sama. Terlalu sama. Seolah sudah dipersiapkan. Anakku menyilangkan tangan di dada, menatap Sari dengan tajam. Kamu terakhir di dapur tadi malam? Tanyanya. Iya, Neng. Jawab Sari cepat. Setelah itu, saya langsung ke kamar, istirahat. Aku memperhatikan setiap gerak-geriknya. Tangannya sedikit gemetar. Napasnya tidak teratur. Dan itu bukan tanda seseorang yang benar-benar tenang. Malam tadi kamu melihat sesuatu? Tanyaku lagi. Sari tampak ragu. Tidak, Bu. Aku melangkah mendekat. Sari, ini penting. Suaraku mulai meninggi sedikit. Keluarga ini sedang diambang kehancuran. Kalau kamu tahu sesuatu, katakan sekarang. Ia menunduk. Diam. Suasana menjadi sangat sunyi. Anakku mulai kehilangan kesabaran. Sari, bentaknya. Jangan bohong. Sari tersentak. Air matanya mulai menggenang. Saya tidak bermaksud apa-apa, katanya lirih. Jantungku berdegup kencang. Apa maksudmu? Tanyaku cepat. Ia menggigit bibirnya, seperti sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Ada seseorang yang masuk ke dapur setelah saya selesai membuat teh, katanya akhirnya. Kami bertiga langsung terdiam. Siapa? Tanya anakku. Sari menggeleng pelan. Saya tidak lihat jelas. Saya sudah di belakang, tapi saya dengar ada suara. Aku merasakan bulu kuduku merinding. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Tanyaku. Ia menunduk semakin dalam. Saya takut, Bu. Takut apa? Tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Tapi air matanya mulai jatuh. Saya sempat kembali ke dapur sebentar. Katanya terbata-bata. Dan, saya lihat, cangkirnya sudah bergeser. Bergeser? Ulangku. Iya, Bu. Seperti sudah disentuh orang. Anakku menatapku. Wajahnya mulai berubah. Bukan lagi marah sepenuhnya, tapi bingung. Dan mulai takut. Jadi, ada orang lain di dapur setelah kamu? Tanyanya. Sari mengangguk pelan. Tapi saya tidak berani memastikan siapa. Aku mencoba mencerna semua itu. Jika benar ada orang lain, jika benar cangkir itu disentuh, maka kemungkinan besar, teh itu sudah diubah. Dan itu berarti, apa yang terjadi semalam bukan kecelakaan, melainkan rencana. Tadi malam ada siapa saja di rumah? Tanyaku. Anakku langsung menjawab. Hanya kita, dan 2 Art. Sari dan Rina, tambah menantuku. Aku langsung menoleh ke arah Sari. Di mana Rina sekarang? Sari terlihat ragu lagi. Saya belum lihat dia, Bu, sejak pagi. Perutku langsung terasa tidak enak. Belum lihat? Ulangku. Iya, Bu. Biasanya dia sudah di dapur juga. Anakku langsung mengambil ponselnya. Aku telepon dia. Nada sambung terdengar. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak diangkat. Kami saling berpandangan.
Ada sesuatu yang salah. Aku ke kamarnya, kata anakku cepat. Kami bertiga langsung berjalan menuju kamar Art di belakang rumah. Langkah kami semakin cepat. Jantungku berdegup keras. Perasaan tidak enak itu semakin kuat. Saat pintu kamar dibuka, kosong. Rapi. Terlalu rapi. Dia tidak ada, bisik anakku. Aku masuk ke dalam. Lemari terbuka sedikit. Dan beberapa pakaian hilang. Sari menutup mulutnya. Ya Tuhan. Menantuku langsung berkata pelan. Dia pergi. Aku berdiri membeku. Pikiranku berputar cepat. Jika Rina menghilang. Jika teh itu sudah diubah. Jika kami berdua kehilangan ingatan. Maka satu hal menjadi jelas. Ada seseorang yang sengaja menjebak kami. Dan orang itu baru saja menghilang tanpa jejak. Ruang kamar itu terasa semakin sempit. Aku berdiri di tengahnya, menatap lemari yang sedikit terbuka. Hati kecilku berteriak bahwa ini bukan sekadar kepergian biasa. Ini pelarian. Dia kabur, bisik anakku, suaranya gemetar. Menantuku menghela napas panjang, wajahnya tegang. Kalau dia tidak bersalah, kenapa harus pergi seperti ini? Katanya pelan. Tidak ada yang bisa menjawab. Karena jawabannya sudah terlalu jelas. Aku melangkah mendekat ke lemari. Tanganku gemetar saat membukanya perlahan. Beberapa baju masih tergantung, tapi sebagian lain sudah hilang. Tas kecil yang biasanya ia bawa juga tidak ada. Ia pergi dengan tergesa. Atau memang sudah merencanakan semuanya. Sari, kataku tanpa menoleh. Kapan terakhir kamu lihat Rina tadi malam? Sari mencoba mengingat. Setelah saya dari dapur, saya sempat lihat dia di lorong belakang. Bu, jawabnya. Dia seperti buru-buru. Buru-buru? Ulangku. Sari mengangguk. Iya, saya pikir dia hanya mau ke kamar. Jadi saya tidak terlalu memperhatikan. Aku menutup mata sejenak. Semua potongan kejadian mulai tersusun. Dapur. Orang yang masuk diam-diam. Cangkir yang bergeser. Dan sekarang, Rina menghilang. Anakku menatapku, kali ini dengan wajah yang berbeda. Bukan lagi penuh tuduhan, melainkan penuh penyesalan. Bu, suaranya pelan. Mungkin, ibu benar. Aku menoleh padanya. Air matanya jatuh lagi. Aku terlalu cepat menuduh. Katanya lirih. Aku tidak berpikir sejauh ini. Hatiku terasa sesak. Aku ingin memeluknya. Tapi rasa sakit yang tadi masih tersisa membuat langkahku tertahan sejenak. Yang penting sekarang kita cari kebenarannya, kataku akhirnya. Ia mengangguk. Menantuku berdiri di dekat pintu, wajahnya serius. Kita harus lapor polisi, katanya tegas. Aku terdiam. Kata itu terasa berat. Polisi. Berarti masalah ini bukan lagi sekadar urusan keluarga. Tapi mungkin itu memang jalan satu-satunya. Kalau kita tidak bertindak sekarang, dia bisa hilang selamanya. Lanjutnya. Aku menarik napas dalam. Iya benar. Kita kumpulkan bukti dulu, kataku. Kami bertiga kembali ke dapur. Tempat semuanya bermula. Aku menatap meja tempat cangkir-cangkir itu diletakkan semalam. Kini sudah bersih. Terlalu bersih. Sari, kamu sudah mencuci cangkirnya? Tanyaku. Iya, Bu. Seperti biasa pagi-pagi. Aku menghela napas. Satu lagi bukti yang hilang. Tapi kemudian, tunggu. Kata menantuku tiba-tiba. Kami semua menoleh. Ia berjalan ke arah tempat sampah di sudut dapur. Mengaduknya perlahan dengan tangan yang dilapisi plastik. Apa yang kamu cari? Tanya anakku. Ia tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, ada ini, katanya. Ia mengangkat sesuatu. Sebuah bungkus kecil. Kosong. Aku mendekat. Tulisan di bungkus itu sudah sedikit pudar, tapi masih bisa dibaca. Obat. Jenis obat yang tidak biasa. Jantungku langsung berdegup kencang. Ini bukan punya kita, kataku pelan. Menantuku mengangguk. Dan jelas bukan obat biasa. Tambahnya. Anakku menatap kami dengan wajah pucat. Jadi, benar, bisiknya. Kami diracuni. Aku tidak langsung menjawab.
Tapi dalam hati, aku sudah tahu jawabannya. Suasana rumah berubah total. Yang tadi penuh tuduhan, kini berubah menjadi ketakutan. Kita harus ke polisi sekarang, kata anakku. Aku mengangguk pelan. Tidak ada pilihan lain. Sari terlihat semakin pucat di sudut ruangan. Saya tidak tahu apa-apa, Bu. Saya benar-benar tidak tahu, katanya berulang kali. Aku menatapnya. Kami tidak menyalahkanmu, kataku. Tapi mulai sekarang, kamu harus jujur tentang apapun yang kamu ingat. Ia mengangguk cepat. Kami bersiap pergi. Tapi saat aku hendak melangkah keluar rumah, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo. Beberapa detik, tidak ada suara. Lalu, suara perempuan terdengar pelan di seberang sana. Apa rasanya? Dihancurkan dari dalam keluarga sendiri. Darahku langsung dingin. Siapa ini? Tanyaku tegas. Tapi panggilan itu langsung terputus. Aku berdiri membeku. Ponsel masih di tangan. Dan saat itu, aku sadar satu hal yang lebih mengerikan. Ini belum selesai. Bahkan, baru saja dimulai. Tanganku masih gemetar saat menurunkan ponsel. Suara itu, jelas bukan kebetulan. Kalimatnya terlalu tepat. Terlalu menusuk. Seolah orang itu tahu persis apa yang sedang terjadi di rumah ini. Ada apa, Bu? Tanya anakku cemas. Aku menatapnya perlahan. Ada seseorang yang tahu semuanya, jawabku pelan. Menantuku langsung mendekat. Maksud ibu? Aku menarik napas dalam, mencoba mengingat setiap kata yang baru saja ku dengar. Dia bilang, bagaimana rasanya dihancurkan dari dalam keluarga sendiri. Ruangan langsung hening. Anakku menutup mulutnya, wajahnya semakin pucat. Itu bukan kebetulan, bisiknya. Aku mengangguk. Ini jelas bukan kebetulan. Menantuku mengepalkan tangan. Berarti, ini memang direncanakan. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, kami bertiga berada di satu sisi yang sama. Melawan sesuatu yang belum terlihat. Kita tidak bisa diam saja, kata anakku. Iya, sahutku. Kita tetap ke polisi. Tapi kita juga harus mulai berpikir, siapa yang punya alasan melakukan ini? Menantuku mengangguk. Orang itu bilang, dari dalam keluarga, berarti dia bukan orang asing. Aku terdiam. Kalimat itu kembali terngiang di kepalaku. Dari dalam keluarga. Apa artinya? Apakah benar seseorang yang dekat dengan kami melakukan semua ini? Atau dia hanya ingin menyesatkan kita? Kataku. Bisa jadi, jawab menantuku. Tapi kita tidak boleh mengabaikan kemungkinan apapun. Anakku terlihat gelisah. Kalau benar dari dalam keluarga, siapa? Tanyanya lirih. Tidak ada yang menjawab. Karena pertanyaan itu terlalu menakutkan. Kami akhirnya tetap berangkat ke kantor polisi. Perjalanan terasa sunyi. Masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Aku menatap keluar jendela mobil, melihat jalanan yang ramai, tapi terasa begitu jauh dari apa yang sedang kami alami. Bagaimana mungkin kehidupan normal bisa berjalan saat hidup kami sedang berada di titik paling kacau? Setelah sampai, kami menjelaskan semuanya. Dari awal, dari Teh, dari hilangnya ingatan, dari Rina yang menghilang, hingga telepon misterius itu. Polisi mencatat dengan serius. Ini bukan kasus sederhana, kata salah satu petugas. Aku mengangguk. Kami juga sadar itu. Apalagi ada dugaan pemberian zat tertentu tanpa sepengetahuan korban. Lanjutnya, menantuku menyerahkan bungkus obat yang kami temukan. Petugas itu menerimanya dengan hati-hati. Kami akan cek ini di laboratorium. Anakku menggenggam tanganku. Aku bisa merasakan ketakutannya. Dan jujur saja, aku juga takut. Setelah laporan selesai, kami kembali ke rumah. Hari sudah mulai sore. Langit tampak mendung, seolah ikut menggambarkan suasana hati kami. Aku baru saja duduk di ruang tengah ketika sesuatu menarik perhatianku. Sebuah amplop terletak di atas meja. Aku yakin, tadi tidak ada di sana. Ini apa? Tanyaku. Anakku dan menantuku langsung mendekat. Aku mengambilnya perlahan.
Tidak ada nama pengirim. Hanya namaku. Kubuka dengan hati-hati. Di dalamnya ada satu lembar kertas. Aku membaca isinya. Dan seketika, tubuhku terasa lemas. Apa isinya, Bu? Tanya anakku panik. Aku tidak langsung menjawab. Tanganku gemetar saat menyerahkan kertas itu padanya. Ia membacanya. Wajahnya langsung berubah. Ini tidak mungkin. Menantuku ikut melihat. Dan ekspresinya sama terkejutnya. Di kertas itu hanya ada satu kalimat. Kalian belum tahu rahasia yang sebenarnya. Dan di bawahnya, ada satu foto. Foto yang membuat napasku berhenti. Foto itu menunjukkan aku dan menantuku di dalam kamar. Dalam posisi yang tidak seharusnya terjadi. Anakku menjatuhkan kertas itu. Air matanya langsung mengalir deras. Tidak, ini tidak mungkin, katanya berulang kali. Aku mundur selangkah. Kepalaku terasa berputar. Karena satu hal menjadi jelas. Seseorang tidak hanya menjebak kami, tapi juga merekam semuanya. Dan sekarang, menggunakannya untuk menghancurkan kami perlahan. Foto itu masih tergeletak di lantai. Tak ada yang berani menyentuhnya lagi. Seolah benda kecil itu membawa racun yang bisa menghancurkan siapa saja yang terlalu lama menatapnya. Anakku mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Ini tidak mungkin. Suaranya nyaris tak terdengar. Menantuku mematung, wajahnya pucat pasi. Matanya menatap kosong ke arah foto itu, seperti mencoba memastikan apakah itu nyata atau hanya ilusi. Sementara aku merasa seluruh duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Aku tidak ingat, ini, bisik menantuku, suaranya pecah. Anakku langsung menoleh dengan mata penuh luka. Tapi itu kamu, katanya sambil menunjuk foto di lantai. Dan itu ibuku. Aku menutup mata, air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku juga tidak ingat, sama sekali, kataku lirih. Lalu bagaimana foto itu ada? Bentaknya. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang semakin menyesakkan. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Lalu perlahan, anakku berlutut, mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Ia menatapnya lagi, lebih dekat, lebih lama, dan semakin lama ia melihat. Semakin hancur ekspresinya. Aku tidak tahu harus percaya siapa, katanya pelan. Kalimat itu seperti pisau yang menancap di dadaku. Aku ibumu, kataku. Suaraku bergetar. Aku tidak akan melakukan itu. Ia menatapku. Air matanya terus mengalir. Aku ingin percaya, Bu. Aku benar-benar ingin, katanya. Tapi semua ini terlalu nyata. Menantuku menunduk dalam. Aku bersumpah, aku juga tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, katanya. Cukup, teriak anakku. Ia berdiri dengan cepat. Aku tidak kuat lagi. Ia menjauh beberapa langkah, memegang kepalanya sendiri. Semua ini terlalu gila. Aku ingin mendekat, tapi kakiku terasa berat. Karena aku tahu, sekecil apapun keraguan yang sudah masuk ke dalam hatinya, tidak akan mudah hilang. Ada yang salah dengan foto ini, kata menantuku tiba-tiba. Kami berdua menoleh. Ia mengambil foto itu perlahan. Menatapnya lebih teliti. Lihat ini, katanya. Ia menunjuk bagian sudut foto. Aku mendekat. Anakku juga. Bayangan ini, lanjutnya. Arah cahaya tidak sesuai dengan lampu kamar kita. Aku mengerutkan kening. Iya, kataku pelan. Seharusnya dari arah kiri, tapi ini dari kanan. Anakku mulai memperhatikan. Dan, ini terlihat seperti diedit. Tambahnya ragu. Harapan kecil mulai muncul di dadaku. Kamu yakin? Tanyaku. Menantuku mengangguk. Aku tidak 100% yakin, tapi ada yang janggal. Anakku menatap foto itu lagi. Kali ini, dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sebagai bukti, tapi sebagai sesuatu yang bisa dipertanyakan. Tapi tetap saja, katanya pelan. Ada seseorang yang membuat semua ini. Aku mengangguk. Dan orang itu sangat rapi merencanakannya. Menantuku mengepalkan tangan. Dari racun, sampai foto, sampai telepon, semua terhubung.
Aku menarik napas dalam. Dan satu pertanyaan kembali muncul. Kenapa? Kenapa seseorang melakukan ini? Apa yang mereka inginkan? Tiba-tiba, suara pintu depan terdengar terbuka. Kami bertiga langsung menoleh. Langkah kaki terdengar masuk ke dalam rumah. Pelan, tenang, seolah orang itu tidak merasa bersalah. Aku berdiri. Jantungku berdegup kencang. Dan saat sosok itu muncul di ambang pintu ruang tamu, kami semua membeku. Sore, katanya santai. Aku menatapnya dengan mata melebar. Rina. Ia tersenyum kecil. Tapi senyum itu tidak lagi terlihat polos seperti dulu, melainkan dingin dan penuh arti. Aku lihat kalian sudah menemukan sedikit petunjuk, katanya ringan. Anakku mundur selangkah. Kamu? Suaranya bergetar. Kamu yang melakukan semua ini. Rina tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan masuk, perlahan, menatap kami satu persatu, dan kemudian berkata, belum semuanya. Darahku langsung dingin. Karena dari cara dia berbicara, ini semua memang baru permulaan. Dan kami masih jauh dari kebenaran yang sebenarnya. Rina berdiri di tengah ruang tamu, seolah rumah ini masih miliknya. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Tidak ada ketakutan. Yang ada hanya ketenangan yang mengerikan. Kamu kembali, setelah semua ini? Suaraku bergetar, antara marah dan tidak percaya. Rina tersenyum tipis. Aku tidak pernah benar-benar pergi, Bu. Jawabnya santai. Anakku langsung maju selangkah. Kenapa kamu melakukan ini? Bentaknya. Apa salah kami? Rina menatapnya. Lama. Seolah menikmati setiap detik emosi yang terpancar dari wajah kami. Karena kalian terlalu bahagia, katanya akhirnya. Jawaban itu membuat kami semua terdiam. Apa maksudmu? Tanya menantuku, nada suaranya menegang. Rina tertawa kecil. Rumah ini terlalu sempurna, katanya. Harmonis, hangat, saling percaya, menjijikkan. Aku merasakan amarah mulai naik. Kamu menghancurkan keluarga kami hanya karena itu? Tanyaku. Rina menggeleng pelan. Bukan hanya itu. Ia melangkah lebih dekat. Tatapannya kini tertuju padaku. Semua ini dimulai karena ibu. Aku terkejut. Aku? Tanyaku. Rina mengangguk. Ya, ibu mungkin tidak ingat. Tapi aku ingat. Suasana mendadak berubah tegang. Apa yang kamu maksud? Tanyaku. Rina menarik napas panjang. Dulu, sebelum aku kerja di sini, ibuku pernah datang ke rumah ini. Katanya pelan. Aku mencoba mengingat. Tapi tidak ada yang muncul. Ibuku butuh bantuan. Lanjutnya. Dia sakit. Dia minta pekerjaan. Apapun. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Tapi ibu menolaknya. Aku terdiam. Bayangan samar mulai muncul di kepalaku. Seorang wanita tua. Datang dengan harapan. Dan aku menolaknya karena saat itu rumah sudah penuh pekerja. Aku tidak ingat jelas, kataku lirih. Tentu saja, potong Rina dingin. Bagi ibu itu hal kecil. Tapi bagi kami, itu segalanya. Air matanya mulai menggenang. Ibuku meninggal tidak lama setelah itu. Lanjutnya. Tanpa pekerjaan. Tanpa bantuan. Aku mundur selangkah. Perasaanku campur aduk. Aku tidak tahu. Bisikku. Tapi aku tahu. Bentaknya tiba-tiba. Kami semua tersentak. Sejak saat itu aku bersumpah. Katanya dengan suara bergetar. Aku akan membuat ibu merasakan kehilangan yang sama. Anakku menatapnya dengan tidak percaya. Jadi kamu masuk ke rumah ini hanya untuk balas dendam? Tanyanya. Rina mengangguk. Aku menunggu waktu yang tepat. Menantuku mengepalkan tangan. Dan kamu pikir menghancurkan keluarga orang lain akan membuatmu merasa lebih baik? Tanyanya. Rina tersenyum pahit. Bukan lebih baik, tapi cukup adil. Aku menggeleng. Ini tidak adil, kataku tegas. Ini kejam. Dunia juga kejam pada kami. Balasnya cepat. Teh itu, kataku pelan. Kamu yang mencampurnya?
Rina tidak menyangkal. "Iya." Anakku menutup mulutnya. "Kamu meracuni kami?" bisiknya. "Bukan racun mematikan," jawab Rina santai. "Hanya cukup untuk membuat kalian kehilangan kesadaran dan ingatan." Menantuku menatapnya tajam. "Lalu foto itu?" tanyanya. Rina tersenyum. "Itu bagian favoritku. Aku merasakan tubuhku melemas." "Kamu memindahkan kami?" tanyaku. "Iya," jawabnya ringan. "Tidak sulit saat kalian tidak sadar." Anakku langsung menangis. "Kamu gila," katanya lirih. Rina hanya mengangkat bahu. "Mungkin. Tapi kenapa sekarang kamu kembali?" tanyaku. Rina menatapku dalam-dalam. "Karena aku ingin melihat, apakah kalian benar-benar hancur?" jawabnya. Aku mengepalkan tangan. "Kamu salah," kataku tegas. "Kami mungkin goyah, tapi kami tidak akan hancur karena kebencianmu." Rina terdiam. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Sedikit. Seolah kata-kataku mengenai sesuatu di dalam dirinya. Tapi hanya sesaat. Ia kembali tersenyum tipis. "Kita lihat saja," katanya. Dan saat itu, aku sadar. Meski kebenaran sudah mulai terungkap, pertarungan ini belum benar-benar selesai. Udara di ruang tamu terasa semakin berat. Pengakuan Rina masih menggantung di antara kami, seperti kabut gelap yang belum sepenuhnya menghilang. Semua sudah jelas sekarang. Racun itu, foto itu, bahkan telepon misterius, semuanya berasal dari satu orang. Rina. Dan yang lebih menyakitkan, semua ini berakar dari masa lalu yang bahkan nyaris tidak kuingat. "Aku tidak pernah berniat menyakiti ibumu," kataku pelan, mencoba menahan emosi. "Aku benar-benar tidak tahu keadaannya saat itu." Rina tersenyum tipis. "Tapi ibu tetap menolaknya," jawabnya dingin. Aku terdiam. "Karena itu, benar. Kesalahan ibu mungkin kecil di mata ibu," lanjutnya. "Tapi bagi kami, itu adalah awal dari akhir." Anakku menghapus air matanya. "Tapi ini bukan cara yang benar," katanya. "Kamu menghancurkan orang lain untuk membalas rasa sakitmu." Rina menatapnya tajam. "Aku tidak menghancurkan siapapun," katanya. "Aku hanya menunjukkan seberapa rapuhnya keluarga kalian." Menantuku maju selangkah. "Cukup," katanya tegas. "Permainanmu sudah selesai." Rina mengangkat alis. "Permainan?" ulangnya pelan. "Iya," lanjut menantuku. "Kami sudah tahu semuanya. Kami sudah lapor polisi. Ini hanya soal waktu sebelum kamu ditangkap." Untuk pertama kalinya, Rina terlihat sedikit terkejut. Tapi hanya sesaat. Lalu ia tersenyum lagi. "Kalian pikir aku tidak memikirkan itu?" katanya santai. "Aku merasakan firasat buruk." "Kamu mau bilang apa lagi?" tanyaku. Rina memasukkan tangannya ke dalam tas kecil yang ia bawa. Kami semua langsung tegang. Jantungku berdegup kencang. Dan saat ia mengeluarkan sesuatu, sebuah ponsel, ia menekan layar sebentar, lalu memutar sesuatu. Suara terdengar. Suara yang membuat tubuhku langsung kaku. Itu suaraku. Dan suara menantuku. Dari malam itu. "Cukup," bisikku. Napasku tercekat. Rina mematikan rekaman itu dengan tenang. "Bukti," katanya singkat. Anakku mundur beberapa langkah. Wajahnya kembali pucat. "Kamu merekam itu juga?" Suaranya gemetar. Rina mengangguk ringan. "Tentu saja. Aku tidak bodoh." Menantuku mengepalkan tangan. "Kamu ingin apa?" tanyanya tajam. Rina menatap kami satu persatu. Kali ini, tidak ada senyum. Hanya tatapan dingin. "Aku ingin kalian merasakan apa itu kehilangan," katanya pelan. Aku menatapnya. "Sudah cukup," kataku tegas. "Kamu sudah menyakiti kami. Tapi kamu tidak akan mengendalikan hidup kami lagi." Rina terdiam. Beberapa detik berlalu. Suasana sunyi. Tegang. Seolah sesuatu akan meledak kapan saja. Tiba-tiba, suara sirine terdengar dari kejauhan. Semakin lama, semakin dekat. Rina langsung menoleh ke arah pintu. Ekspresinya berubah. "Kalian cepat juga," katanya lirih.
Aku menatapnya tanpa ragu. Kami tidak akan diam, jawabku. Anakku berdiri di sampingku. Menantuku juga. Untuk pertama kalinya, kami berdiri bersama. Tanpa keraguan. Tanpa saling curiga. Hanya satu tujuan. Mengakhiri semua ini. Beberapa saat kemudian, pintu depan diketuk keras. Polisi. Suara itu menggema di seluruh rumah. Rina menutup mata sejenak, seperti menerima kenyataan. Lalu ia membuka matanya kembali. Menatapku. Aku tidak menyesal, katanya pelan. Aku menghela napas. Mungkin sekarang tidak, jawabku. Tapi suatu hari nanti, kamu akan mengerti. Pintu dibuka. Polisi masuk dengan cepat. Situasi langsung terkendali. Rina tidak melawan. Seperti sebelumnya. Tenang. Diam. Seolah semuanya sudah ia prediksi. Saat ia dibawa pergi, ia sempat menoleh ke arahku. Tatapannya tidak lagi penuh kebencian. Tapi juga tidak sepenuhnya menyesal. Hanya kosong. Pintu rumah kembali tertutup. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lega sepenuhnya. Tapi, akhirnya, kebenaran tidak lagi tersembunyi. Aku menatap anakku. Ia menatapku balik. Lalu, perlahan, ia memelukku. Tangisnya pecah. Maafkan aku, Bu. Aku memeluknya erat. Tidak apa-apa. Menantuku berdiri di samping kami. Matanya berkaca-kaca. Dan saat itu, aku tahu. Kami mungkin sempat hampir hancur. Tapi kami masih punya satu sama lain. Dan itu, lebih kuat dari semua kebencian yang mencoba memisahkan kami. Rumah ini akhirnya kembali sunyi. Bukan sunyi yang menakutkan seperti sebelumnya, tapi sunyi yang terasa kosong. Setelah semua yang terjadi, keheningan ini seperti memberi ruang bagi kami untuk benar-benar merasakan semuanya. Aku duduk di ruang tengah, menatap lantai yang tadi menjadi saksi dari peristiwa besar itu. Semua terasa begitu cepat, dan sekaligus begitu panjang. Anakku duduk di sampingku, matanya masih sembab. Menantuku berdiri di dekat jendela, memandang keluar tanpa berkata apa-apa. Kita benar-benar melewati ini, bisik anakku pelan. Aku mengangguk. Ya, meski tidak mudah. Ia menarik napas dalam. Aku masih merasa seperti mimpi buruk, katanya. Aku menggenggam tangannya. Ibu juga. Beberapa hari setelah kejadian itu, rumah ini mulai kembali berjalan seperti biasa. Setidaknya, dari luar. Aku kembali ke dapur, menyiapkan makanan. Anakku mulai mencoba tersenyum lagi. Menantuku juga kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi kami semua tahu, ada sesuatu yang berubah. Dan mungkin, tidak akan pernah benar-benar sama. Suatu sore, aku melihat anakku dan suaminya duduk berdua di ruang tengah. Mereka berbicara pelan. Serius. Aku tidak ingin mengganggu. Tapi tanpa sadar, aku mendengar sedikit percakapan mereka. Aku masih takut, kata anakku. Menantuku menatapnya lembut. Aku juga, jawabnya jujur. Tapi kita tidak boleh terus hidup dalam bayang-bayang itu. Anakku menunduk. Aku sempat meragukanmu, bahkan ibu, katanya. Menantuku menghela napas. Itu wajar, katanya pelan. Situasinya memang dibuat untuk membuat kita saling curiga. Aku menahan napas. Kalimat itu, benar. Kita harus mulai lagi. Lanjutnya. Pelan-pelan. Anakku mengangguk. Aku ingin percaya lagi, katanya. Dan saat itu, aku merasa harapan itu masih ada. Malamnya, aku duduk sendirian di dapur. Tempat semua ini bermula. Aku menatap teko teh di atas meja. Benda sederhana, yang hampir menghancurkan segalanya. Aku menghela napas panjang. Pikiranku kembali ke masa lalu. Tentang Ibu Rina. Tentang keputusan yang pernah kuambil. Mungkin benar. Aku tidak bermaksud jahat. Tapi itu tidak berarti keputusanku tidak berdampak. Dan dari situ, aku belajar sesuatu. Bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, bisa meninggalkan jejak yang tidak kita sadari. Langkah kaki terdengar mendekat. Anakku masuk ke dapur. Ibu sendirian? Tanyanya.
Aku tersenyum kecil. Iya. Ia duduk di sampingku. Beberapa detik kami hanya diam. Lalu ia berkata, Bu, aku benar-benar minta maaf. Aku menatapnya. Kamu sudah bilang tadi. Tapi aku ingin ibu tahu. Aku menyesal sudah berpikir buruk. Aku mengusap kepalanya pelan. Kalau ibu di posisimu, mungkin ibu juga akan berpikir sama. Ia tersenyum tipis. Terima kasih, karena tidak menyerah. Aku mengangguk. Kita semua hampir menyerah, kataku. Tapi kita memilih untuk bertahan. Beberapa hari kemudian, kami mendapat kabar dari polisi. Rina resmi ditahan. Semua bukti cukup kuat. Kasusnya akan berlanjut ke pengadilan. Aku mendengarkan kabar itu dengan perasaan campur aduk. Tidak ada rasa senang. Hanya lega dan sedikit sedih. Karena di balik semua ini, ada luka lama yang tidak pernah sembuh. Malam itu, kami bertiga makan bersama di meja makan. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, kami benar-benar makan tanpa ketegangan. Tanpa rasa curiga. Hanya keluarga yang mencoba kembali utuh. Aku menatap mereka berdua. Dan dalam hati berkata, kami mungkin pernah hampir hancur. Tapi kami tidak benar-benar kehilangan satu sama lain. Dan itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi kecurigaan yang mengendap di setiap sudut rumah. Meski begitu, luka yang tersisa masih terasa. Hanya saja kini tidak lagi terbuka, melainkan perlahan mulai sembuh. Aku mulai menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun pagi, masuk ke dapur, menyiapkan sarapan. Hal-hal sederhana yang dulu terasa biasa, kini terasa sangat berarti. Karena aku sempat hampir kehilangan semuanya. Suatu pagi, aku melihat anakku berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri cukup lama. Seperti sedang berbicara dengan pikirannya. Kamu tidak apa-apa? Tanyaku pelan dari belakang. Ia menoleh, lalu tersenyum kecil. Masih belajar, Bu? Jawabnya. Belajar apa? Belajar untuk tidak terus mengingat kejadian itu. Aku mendekat. Tidak harus dilupakan, kataku. Cukup, diterima. Ia mengangguk pelan. Dan dijadikan pelajaran. Tambahnya. Aku tersenyum. Betul. Di sisi lain, menantuku juga berubah. Ia menjadi lebih terbuka. Lebih banyak berbicara. Lebih sering memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Suatu malam, ia menghampiriku di dapur. Bu, katanya ragu. Aku menoleh. Iya. Terima kasih, karena sudah tetap percaya. Aku terdiam sejenak. Awalnya ibu juga ragu, kataku jujur. Ia tersenyum tipis. Tapi ibu memilih untuk mencari kebenaran. Jawabnya. Aku mengangguk. Karena keluarga tidak boleh hancur hanya karena satu kejadian yang belum jelas. Ia menunduk. Saya janji akan menjaga keluarga ini. Aku menepuk bahunya pelan. Ibu percaya. Hari demi hari berlalu. Dan perlahan, rumah ini kembali hidup. Tawa mulai terdengar lagi. Percakapan ringan kembali mengisi ruang makan. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, kini terasa seperti anugerah. Suatu sore, kami bertiga duduk bersama di teras. Angin sepau-sepau membuat suasana terasa damai. Aku tidak menyangka, kita bisa sampai di titik ini, kata anakku. Aku tersenyum. Kadang, ujian justru membuat kita lebih kuat. Menantuku mengangguk. Kalau bukan karena kejadian itu, mungkin kita tidak akan pernah benar-benar belajar tentang kepercayaan. Anakku menatapnya. Dan tentang pentingnya tidak langsung menuduh, tambahnya pelan. Aku menatap mereka berdua. Hati ini terasa hangat. Namun di balik semua itu, aku tidak pernah melupakan satu hal. Bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, bisa berdampak besar. Tentang Ibu Rina. Tentang masa lalu yang tidak kusadari telah melukai seseorang. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi aku bisa belajar darinya. Dan memastikan, aku tidak mengulang kesalahan yang sama. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di depan jendela kamar. Menatap langit yang gelap. Tenang.
Tidak seperti hari-hari sebelumnya yang penuh kegelisahan. Aku menarik napas dalam dan menghembuskannya perlahan. Dalam hati, aku berkata, kami pernah hampir hancur. Kami pernah saling meragukan. Kami bahkan hampir kehilangan kepercayaan satu sama lain. Tapi pada akhirnya, kami memilih untuk tetap bersama. Memilih untuk saling percaya lagi. Dan memilih untuk tidak menyerah. Aku tersenyum kecil. Karena aku tahu, keluarga ini tidak sempurna. Tapi justru karena itu, kami belajar untuk saling menguatkan. Dan itu adalah hal paling berharga yang kami miliki. Waktu terus berjalan. Hari berganti minggu, dan minggu perlahan berubah menjadi bulan. Tanpa terasa, kejadian yang dulu terasa begitu besar kini mulai menjauh. Meski tidak pernah benar-benar hilang. Rumah ini kembali hidup. Bukan hanya sekadar rutinitas, tapi benar-benar hidup. Ada tawa, ada obrolan ringan. Dan yang paling penting, ada rasa percaya yang perlahan tumbuh kembali. Suatu pagi, aku duduk di ruang tengah sambil menyeduh teh. Kali ini, aku tersenyum kecil. Dulu, benda ini hampir menghancurkan segalanya. Sekarang, ia hanya kembali menjadi minuman biasa. Tanpa rasa takut, tanpa bayangan buruk. Anakku datang dan duduk di sampingku. Aku bikin sarapan hari ini, katanya ringan. Aku menatapnya sedikit kaget. Wah, ada apa ini? Tanyaku. Ia tertawa kecil. Cuma ingin melakukan sesuatu untuk ibu. Hatiku terasa hangat. Terima kasih. Tak lama, menantuku ikut bergabung. Aroma makanannya enak, katanya sambil tersenyum. Anakku menatapnya. Semoga rasanya juga. Jawabnya bercanda. Kami bertiga tertawa kecil. Dan saat itu, aku sadar, kami benar-benar sudah melewati masa terburuk itu. Namun, bukan berarti semuanya langsung sempurna. Kadang, bayangan masa lalu masih datang. Dalam diam, dalam mimpi, dalam ingatan yang tiba-tiba muncul tanpa diundang. Suatu malam, aku terbangun karena mimpi buruk. Kejadian itu terulang lagi di kepalaku. Tuduhan, tangisan, dan foto itu. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Pintu kamar terbuka perlahan. Ibu? Suara anakku terdengar. Aku menoleh. Ia berdiri di sana dengan wajah khawatir. Ibu tidak apa-apa? Aku mengangguk pelan. Hanya mimpi, jawabku. Ia masuk dan duduk di sampingku. Aku juga kadang masih teringat. Katanya. Aku menatapnya. Takut. Ia mengangguk. Tapi sekarang tidak seperti dulu. Lanjutnya. Sekarang aku tahu, itu bukan kenyataan. Aku tersenyum. Dan kita sudah melewatinya. Ia menggenggam tanganku. Iya, bersama-sama. Beberapa waktu kemudian, kami mendapat kabar bahwa sidang Rina sudah selesai. Keputusan sudah dijatuhkan. Hukuman yang setimpal untuk apa yang ia lakukan. Aku mendengarkan kabar itu dengan tenang. Tidak ada rasa marah. Tidak juga puas. Hanya perasaan lega yang dalam. Karena akhirnya semua benar-benar selesai. Atau setidaknya, tidak lagi menghantui hidup kami. Suatu sore, aku berdiri di halaman rumah. Menatap langit yang perlahan berubah warna. Anakku dan menantuku duduk di teras, berbicara santai. Aku memperhatikan mereka dari jauh. Dan dalam hati, aku bersyukur. Kami sempat hampir kehilangan segalanya. Hampir saling menyakiti lebih dalam. Hampir menyerah. Tapi kami tidak melakukannya. Kami memilih untuk bertahan. Memilih untuk saling percaya. Dan memilih untuk tetap menjadi keluarga. Aku belajar satu hal dari semua ini. Bahwa luka tidak selalu menghancurkan. Kadang, luka justru menguatkan. Mengajarkan kita untuk lebih menghargai. Lebih memahami. Dan lebih berhati-hati dalam mempercayai. Aku tersenyum kecil. Menatap rumah ini. Tempat yang pernah dipenuhi air mata. Dan kini kembali dipenuhi kehangatan. Dan dalam hati aku berkata, kami mungkin tidak sempurna. Kami pernah retak. Tapi kami tidak pernah benar-benar patah. Karena selama kami masih saling menggenggam, kami akan selalu punya cara untuk kembali utuh. Pagi itu terasa berbeda.
Udara segar masuk melalui jendela yang terbuka, membawa suasana baru ke dalam rumah. Cahaya matahari menyinari ruang tamu dengan hangat, seolah menegaskan bahwa hari ini bukan sekadar hari biasa. Aku berdiri di dapur, menyiapkan sarapan seperti biasanya. Tapi kali ini, hatiku terasa jauh lebih ringan. Tidak ada lagi bayangan gelap yang menghantui. Tidak ada lagi rasa takut yang tiba-tiba muncul. Yang ada hanya ketenangan. Ibu, aku bantu ya. Suara anakku terdengar ceria. Aku menoleh dan tersenyum. Boleh. Ia langsung mendekat, mengambil beberapa piring dan membantu menata meja. Beberapa saat kemudian, menantuku juga ikut masuk. Wah, pagi-pagi sudah ramai, katanya sambil tersenyum. Aku menggeleng kecil. Biar cepat selesai, jadi bisa makan bareng. Kami bertiga bergerak bersama di dapur. Hal sederhana, tapi terasa sangat berharga. Karena dulu, kami hampir kehilangan momen seperti ini. Saat kami duduk di meja makan, suasana terasa hangat. Tidak ada kecanggungan. Tidak ada jarak. Hanya keluarga yang menikmati kebersamaan. Aku ada kabar, kata anakku tiba-tiba. Aku dan menantuku langsung menoleh. Apa? Tanyaku. Ia tersenyum lebar. Aku hamil. Detik itu juga, dunia terasa berhenti. Lalu berubah menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Benarkah? Tanyaku, hampir tidak percaya. Ia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Iya, Bu. Aku langsung berdiri dan memeluknya erat. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Alhamdulillah, bisikku. Menantuku juga tersenyum lebar, matanya tak kalah berkaca-kaca. Kita akan punya keluarga baru, katanya pelan. Kabar itu membawa suasana baru ke dalam rumah. Tawa semakin sering terdengar. Rencana demi rencana mulai dibicarakan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, kami benar-benar melihat masa depan dengan penuh harapan. Suatu sore, aku duduk berdua dengan anakku di teras. Ia mengelus perutnya yang masih belum terlihat besar. Aku sempat takut, katanya pelan. Takut apa? Tanyaku. Takut kalau keluarga ini tidak akan pernah sama lagi? Jawabnya jujur. Aku tersenyum. Keluarga ini memang tidak sama lagi, kataku. Ia menatapku. Tapi bukan berarti lebih buruk. Lanjutku. Justru lebih kuat. Ia mengangguk pelan. Aku juga merasa begitu. Menantuku keluar membawa minuman. Kalian lagi bicara apa? Tanyanya. Rahasia, jawab anakku sambil tersenyum. Ia tertawa kecil. Yang penting aku masih termasuk keluarga ya. Aku tersenyum. Selalu. Langit sore itu tampak indah. Warna jingga memenuhi cakrawala. Aku menatapnya dalam diam. Mengingat semua yang telah terjadi. Dari awal yang penuh tuduhan. Hingga akhirnya kami sampai di titik ini. Tidak mudah. Tidak cepat. Tapi kami berhasil melewatinya. Dalam hati, aku kembali berkata, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kadang kita jatuh. Kadang kita hampir kehilangan segalanya. Tapi selama kita tidak menyerah, selalu ada kesempatan untuk bangkit. Untuk memulai lagi. Dan untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku menatap anak dan menantuku. Lalu tersenyum. Karena aku tahu, ini bukan akhir dari cerita kami. Ini adalah awal yang baru. Awal yang lebih kuat. Awal yang lebih penuh makna. Dan yang paling penting, awal yang dibangun dari kepercayaan yang tidak mudah lagi runtuh. Sejak kabar kehamilan itu, suasana rumah berubah menjadi jauh lebih hidup. Setiap hari terasa seperti membawa alasan baru untuk tersenyum. Aku mulai lebih sering memperhatikan anakku, memastikan ia tidak kelelahan, makan teratur, dan cukup istirahat. Hal-hal kecil yang dulu mungkin tidak terlalu kupikirkan, kini terasa sangat penting. Bu, aku tidak apa-apa, katanya suatu pagi sambil tersenyum. Tetap saja harus dijaga. Jawabku tegas, tapi penuh kasih. Ia tertawa kecil. Iya, Bu. Menantuku pun tidak kalah perhatian. Ia sering pulang lebih cepat, membantu pekerjaan rumah, bahkan sesekali memasak meski hasilnya tidak selalu sempurna. Yang penting niatnya,
kataku sambil tersenyum melihat dapur yang sedikit berantakan. Ia menggaruk kepalanya. Masih belajar, Bu. Dan kami semua tertawa. Namun di balik kebahagiaan itu, aku tidak pernah benar-benar melupakan masa lalu. Bukan untuk terus disesali, tapi untuk diingat sebagai pelajaran. Suatu malam, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup. Rumah sudah tenang. Aku menatap foto keluarga yang terpajang di dinding. Foto lama, di mana kami semua tersenyum tanpa beban. Sekarang, senyum itu kembali. Tapi dengan makna yang berbeda. Lebih dalam. Lebih kuat. Ibu belum tidur. Suara anakku terdengar dari belakang. Aku menoleh. Belum. Ia mendekat dan duduk di sampingku. Kepikiran lagi? Tanyanya pelan. Aku tersenyum kecil. Sedikit. Ia menggenggam tanganku. Sudah selesai, Bu. Katanya lembut. Kita sudah melewati semuanya. Aku mengangguk. Iya. Tapi ibu tidak ingin melupakannya. Kenapa? Karena dari situ kita belajar. Jawabku. Dan ibu tidak ingin kita mengulangi kesalahan yang sama. Ia terdiam sejenak. Lalu mengangguk. Aku mengerti. Hari-hari terus berjalan. Perut anakku mulai terlihat sedikit membesar. Kami mulai mempersiapkan banyak hal. Dari pakaian bayi, sampai rencana kamar kecil di sudut rumah. Menantuku terlihat sangat bersemangat. Aku ingin jadi ayah yang baik, katanya suatu hari. Aku menatapnya. Kamu pasti bisa. Ia tersenyum. Dengan keluarga seperti ini, aku punya alasan untuk berusaha lebih. Suatu sore, kami bertiga duduk bersama membicarakan nama bayi. Kalau perempuan, tanyaku. Anakku tersenyum. Aku suka nama yang sederhana, tapi punya arti kuat. Kalau laki-laki, tanya menantuku. Yang penting, membawa harapan, jawabnya. Aku memperhatikan mereka. Hati ini terasa penuh. Dulu, kami hampir kehilangan semuanya. Sekarang, kami justru sedang mempersiapkan kehidupan baru. Aku kembali belajar satu hal. Bahwa hidup tidak berhenti di satu titik. Seberat apapun masa lalu, akan selalu ada masa depan yang menunggu. Dan masa depan itu bisa menjadi jauh lebih indah jika kita memilih untuk tidak menyerah. Malam itu, aku berdiri di depan kamar yang akan menjadi kamar bayi. Masih kosong, masih sederhana, tapi di dalamnya sudah ada harapan besar yang mulai tumbuh. Aku tersenyum pelan, dan dalam hati berkata, kami mungkin pernah hampir hancur, tapi kami memilih untuk bangkit. Dan sekarang, kami tidak hanya bertahan. Kami sedang membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih kuat. Dan lebih penuh cinta. Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa terasa, bulan demi bulan berlalu, dan hari yang kami tunggu akhirnya tiba. Rumah ini kembali dipenuhi suara. Bukan lagi suara pertengkaran atau tangisan karena luka, melainkan tangisan pertama seorang bayi. Aku berdiri di depan ruang bersalin dengan tangan gemetar, menunggu kabar dengan hati yang penuh harap. Menantuku mondar-mandir sejak tadi. Wajahnya tegang. Keringat dingin terlihat di pelipisnya. Ayah dulu juga begitu, kataku mencoba menenangkannya. Ia tersenyum tipis. Ternyata, tidak semudah yang dibayangkan. Jawabnya. Aku mengangguk. Menjadi keluarga memang tidak pernah mudah. Beberapa saat kemudian, tangisan itu terdengar. Tangisan kecil, tapi begitu kuat. Seolah membawa kehidupan baru ke dalam dunia kami. Menantuku langsung berhenti berjalan. Matanya melebar. Itu. Suaranya bergetar. Aku tersenyum. Iya, itu anakmu. Air matanya langsung jatuh. Pintu terbuka. Seorang perawat keluar dengan senyum. Selamat, bayinya sehat. Aku menutup mulut, menahan haru. Menantuku hampir tidak bisa berkata apa-apa. Boleh masuk, lanjut perawat itu. Kami langsung masuk. Di dalam ruangan, anakku terbaring lemah, tapi tersenyum. Di pelukannya, seorang bayi kecil. Aku mendekat perlahan. Mataku berkaca-kaca. Bu, katanya pelan. Aku menggenggam tangannya. Kamu hebat, kataku. Ia tersenyum. Ini
Awal baru kita. Aku menatap bayi itu. Kecil, tenang, dan penuh harapan. Menantuku berdiri di samping kami, menatap anak dan bayinya dengan mata penuh cinta. Kita berhasil melewati semuanya, katanya lirih. Aku mengangguk. Iya, kita berhasil. Hari-hari setelah itu dipenuhi kebahagiaan baru. Rumah yang dulu hampir hancur, kini dipenuhi tawa bayi. Tangisan kecil yang dulu mungkin terasa mengganggu, kini justru menjadi suara paling menenangkan. Aku sering menggendong cucuku, menatap wajahnya yang polos. Dan setiap kali aku melakukannya, aku selalu teringat perjalanan kami. Dari tuduhan, dari rasa sakit, dari kepercayaan yang hampir hilang. Hingga akhirnya, kami sampai di titik ini. Suatu sore, kami duduk bersama di ruang tengah. Aku, anakku, menantuku, dan bayi kecil itu di tengah-tengah kami. Bu, kata anakku tiba-tiba. Iya. Terima kasih, karena tidak pernah menyerah pada keluarga ini. Aku tersenyum. Kita semua yang bertahan, jawabku. Menantuku mengangguk. Kalau salah satu dari kita menyerah waktu itu, mungkin semuanya sudah berbeda sekarang. Aku menatap mereka berdua. Hati ini terasa penuh. Aku belajar satu hal dari semua ini. Bahwa keluarga bukan tentang siapa yang paling benar. Bukan tentang siapa yang tidak pernah salah. Tapi tentang siapa yang tetap bertahan saat semuanya terasa runtuh. Siapa yang memilih untuk percaya, bahkan ketika bukti berkata sebaliknya. Dan siapa yang tetap saling menggenggam, meski sempat ingin melepaskan. Aku menatap rumah ini. Rumah yang pernah dipenuhi kecurigaan. Rumah yang hampir hancur karena kebencian. Kini, kembali hangat, kembali hidup, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku tersenyum, dan dalam hati berkata, kami pernah hampir kehilangan segalanya. Tapi kami tidak menyerah. Kami memilih untuk bertahan. Memilih untuk saling percaya. Dan memilih untuk tetap menjadi keluarga. Karena pada akhirnya, bukan masalah yang menentukan siapa kita, tapi bagaimana kita melewatinya bersama. Dan sekarang, aku bisa berkata dengan tenang, kami tidak lagi takut pada masa lalu. Karena kami sudah menemukan masa depan kami. Di dalam rumah ini, di dalam keluarga ini, dan di dalam cinta, yang akhirnya kembali utuh.